Malam itu, sekitar pukul 11 lebih sedikit, aku baru saja tiba di rumah setelah lembur di kantor. Hari-hari belakangan ini memang cukup berat. Proyek akhir tahun menumpuk, belum lagi harus mempersiapkan presentasi untuk klien besar besok pagi. Begitu sampai rumah, yang terlintas hanya satu hal. Mandi, lalu tidur. Namun, rencana sederhana itu buyar ketika ponselku berdering pelan di atas meja kerja. Aku sempat mengabaikannya karena ingin segera masuk kamar mandi. Tapi ketika kulirik layar ponsel, mataku langsung membelalak sedikit. Alia, istri Haris. Haris adalah sahabatku sejak kuliah. Kami sudah bersahabat lebih dari 10 tahun. Dan meskipun kesibukan membuat kami jarang bertemu, kami masih sering saling berkabar lewat WhatsApp atau telepon. Tapi yang membuatku heran malam itu adalah, kenapa yang menelepon justru Alia istrinya? Kupikir mungkin ada yang penting. Tapi saat kuangkat dan baru mengucap, "Halo, Assalamualaikum, Mbak Alia," suara di seberang sana langsung memutus panggilan. Aku sempat terdiam. Belum sempat bertanya ada apa, teleponnya malah dimatikan. Sekilas terlintas pikiran bahwa mungkin Alia salah tekan. Bisa saja dia hendak menelepon orang lain bernama Rio, nama yang cukup umum di kotaku, dan namaku, Rio, pasti terdaftar di deretan atas kontak HP-nya. Jadi, aku memutuskan untuk tidak terlalu ambil pusing. Mungkin memang hanya salah sambung. Aku menaruh kembali ponsel ke meja dan melangkah ke kamar mandi. Tapi belum juga aku sempat membasahi tubuh, dering ponsel kembali menggema. Kali ini lebih keras, lebih mengejutkan, dan lagi-lagi nama di layar menunjukkan Alia, istri Haris. Sempat terpikir untuk tidak menjawab, tapi panggilan itu terus berulang. 2, 3, hingga 4 kali. Akhirnya, pada panggilan kelima, aku angkat juga. "Waalaikumsalam, Mas Rio. Maaf ya, ini benar nomornya Mas Rio, temannya Mas Haris?" Suara Alia terdengar agak ragu. "Iya Mbak, ini saya Rio. Ada apa ya Mbak? Kok tumben nelepon malam-malam?" Tanyaku langsung. Ia terdiam sejenak, lalu terdengar suaranya kembali. Agak pelan. "Mas Rio, bisa ke rumah kami malam ini?" Aku mengernyit. "Malam ini Mbak, sekarang sudah hampir tengah malam. Saya juga baru sampai rumah dan belum makan apapun. Bisa besok pagi saja?" Namun, suaranya terdengar lebih mendesak. "Tolong Mas, ini permintaan dari Mas Haris sendiri. Katanya, cuma Mas Rio yang bisa datang malam ini." Aku semakin bingung. Antara lelah dan penasaran, aku mencoba bertanya lebih jauh. "Ada apa memangnya Mbak? Apa Mas Haris sakit atau kenapa?" Tapi bukannya menjawab, Alia malah kembali memutus telepon. Kali ini tanpa penjelasan sama sekali. Kurespon dengan mencoba menghubunginya kembali, tapi tak pernah diangkat. Bahkan saat ku kirim pesan WhatsApp, hanya centang satu. Dan di saat aku berpikir ulang apa yang sebenarnya sedang terjadi, aku tersadar satu hal. Kenapa tidak dari tadi aku mencoba menelepon Haris langsung saja? Aku langsung membuka kontak Haris dan menelponnya. Namun sayang, ponselnya tidak aktif. Rasa penasaranku berubah menjadi cemas. Secepat mungkin aku mandi, mengganti pakaian, lalu bergegas keluar. Malam itu aku bahkan membatalkan niat mencari makan malam. Hatiku tak tenang. Panggilan dari Alia terasa bukan sekadar kesalahan teknis. Ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Dan entah kenapa, perasaanku mengatakan hal itu penting. Aku belum tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Perjalanan malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan kota mulai sepi, lampu jalan sesekali menyala redup seperti ikut menjaga rahasia malam. Aku mengendarai motor dengan kecepatan sedang, membiarkan angin dingin menyapu wajahku, berharap bisa sedikit menjernihkan pikiranku yang penuh tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah Haris? Rumah Haris berada di pinggiran kota, sekitar 30 menit dari tempat tinggalku. Kami dulu sering menghabiskan waktu bersama di sana, terutama saat aku masih kerja di kantor yang sama dengannya. Tapi setelah Haris memilih untuk bekerja freelance, dan aku pindah ke perusahaan konsultan swasta, intensitas pertemuan kami menurun drastis. Itu sebabnya aku benar-benar tak menyangka, malam ini aku akan kembali ke rumah itu. Jam menunjukkan pukul 00.28 saat aku memarkir motor di depan gerbang rumah Haris. Halaman rumahnya gelap, hanya diterangi satu lampu teras yang temaram. Aku sempat ragu untuk mengetuk pintu, tapi belum sempat melangkah, pintunya sudah terbuka. Di sana, berdiri Alia. Penampilannya langsung membuat langkahku terhenti sejenak. Alia malam itu tampak berbeda dari sosok yang biasa kulihat, sopan, tertutup, dan kalem. Kali ini,
Dia hanya mengenakan gaun tidur warna biru gelap tanpa hijab seperti biasanya. Rambut hitamnya yang bergelombang tergerai ke bahu. Sekilas, dia tampak seperti bukan dirinya yang biasa. "Assalamualaikum Mas Rio," sapanya lembut dengan senyum tipis. "Waalaikumsalam, Mbak. Maaf, saya jadi datang malam-malam begini," jawabku agak gugup, masih berusaha mengalihkan pandangan agar tak terlihat kikuk. "Enggak apa-apa, Mas. Ayo masuk dulu," ucapnya sambil mempersilakan. Aku pun melangkah masuk ke ruang tamu yang remang. Duduk di sofa coklat yang dulu pernah jadi tempat kami nonton bola bareng Haris, kini suasananya terasa sangat berbeda. Sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. "Sebenarnya ada apa ya, Mbak? Saya jadi khawatir." "Apa Mas Haris sakit?" tanyaku pelan, menatap Alia yang duduk di seberangku. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara agak berat, "Mas Haris, sudah 1 bulan terakhir ini sakit. Awalnya hanya batuk dan demam, tapi belakangan badannya makin lemah. Kami sempat berobat dengan BPJS, tapi ternyata Mas Haris butuh tindakan medis yang lebih serius. Dokter menyarankan operasi, dan biayanya sangat besar, Mas." Aku terdiam mendengar penjelasannya. Jantungku mulai berdebar. Rasa penasaranku berubah menjadi iba. "Kenapa nggak kasih tahu saya dari dulu, Mbak? Saya kan bisa bantu," ucapku. Alia menunduk. Kami sempat berpikir bisa mengatasi sendiri. Aku juga sudah mencoba pinjam uang ke beberapa saudara, tapi belum cukup. Tadi sore, setelah maghrib, Mas Haris tiba-tiba bilang, "Hubungi Rio, dia pasti datang." Aku sempat ragu, tapi aku menurutinya. Ia berhenti bicara. Air matanya mulai menetes. Aku pun berdiri dan mengambil kotak tisu dari meja, menyerahkannya padanya. Tapi tangan Alia malah menepis pelan. "Maaf ya, Mas, saya jadi ngerepotin. Saya bahkan malu harus meminta bantuan." "Nggak usah malu, Mbak. Saya kesini justru karena saya peduli sama kalian berdua. Haris itu sahabat saya," jawabku mencoba menenangkannya. Alia mengangguk kecil, lalu bangkit dari sofa. "Mas, ayo ikut saya ke kamar. Mas Haris mau bicara langsung sama Mas Rio. Tadi dia bilang, hanya Mas Rio yang dia percaya." Degree. Ada sesuatu dalam cara Alia menyampaikan kalimat itu yang membuat perasaanku makin tidak tenang. Aku pun mengikutinya menyusuri lorong rumah. Lampu-lampu sengaja diredupkan, mungkin agar Haris bisa beristirahat lebih nyaman. Sampai akhirnya kami tiba di depan pintu kamar. Alia membuka pintu pelan. Di dalam, Haris terlihat sedang terbaring lemah. Tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali aku bertemu. Selang infus menempel di punggung tangan kirinya. Wajahnya pucat, tapi ketika melihatku, ia tersenyum samar. "Rio, akhirnya kamu datang juga, ya?" ucapnya lirih. Aku langsung menghampiri dan duduk di kursi dekat ranjang. "Iya, Riz. Maaf ya, saya baru tahu kamu sakit separah ini. Kenapa nggak kasih tahu lebih dulu?" Haris tersenyum kecil. "Saya nggak mau merepotkan kamu, tapi sekarang, saya butuh bantuanmu. Bukan cuma soal uang." Aku menoleh ke Alia yang kini duduk di sisi ranjang, memegang tangan suaminya. Ia menatapku, lalu menunduk seakan menyembunyikan sesuatu. "Malam ini aku akan bilang semuanya, Rio. Tapi kamu harus janji satu hal dulu sama aku. Aku belum tahu apa yang akan diminta Haris malam itu. Tapi aku bisa merasakan, apapun itu, akan mengubah hidupku selamanya." Hening mengisi ruangan saat Haris memintaku berjanji. Tak ada suara lain selain detak jam yang terdengar makin lambat, seperti memberi ruang untuk setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. Aku menatap wajah Haris yang tampak sangat lelah, namun di balik kelemahannya, ada sorot mata yang tegas. Seolah ia tahu bahwa malam ini adalah waktu yang tepat untuk mengatakan sesuatu yang telah lama ia pendam. "Aku nggak punya banyak waktu, Rio," katanya pelan. Nafasnya berat, tapi suaranya tetap berusaha kuat. "Aku ingin kamu menjaga Alia, kalau nanti aku nggak bisa melewati ini." Aku terdiam. Kata-kata itu begitu berat untuk dicerna. Meskipun aku sudah menduga ada sesuatu yang serius, mendengar Haris sendiri mengatakannya membuat hatiku tercekat. "Aku serius, Rio. Aku tahu kamu orang baik. Aku kenal kamu lebih dari 10 tahun. Kamu satu-satunya teman yang aku percaya." Aku menatap Haris, lalu Alia. Ia menunduk, kedua tangannya menggenggam erat tangan suaminya. Wajahnya tampak berkaca-kaca, tapi ia tetap diam. Tidak membantah, tidak pula menyela. "Haris, kamu jangan bicara seperti itu. Kamu pasti sembuh. Kita cari pengobatan yang terbaik, saya bantu biayanya." "Kamu nggak sendiri," kataku, berusaha menahan emosi. Tapi Haris menggeleng pelan. "Ini bukan soal biaya saja, Rio. Ini soal waktu. Dokter sudah bilang,
Peluangku sangat kecil. Aku nggak takut mati, Rio. Yang aku takutkan, kalau Alia nanti sendirian. Dia nggak punya siapa-siapa di kota ini. Aku menelan ludah. Masih sulit mempercayai kenyataan yang sedang berlangsung. Haris, sahabatku, kini memintaku melakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Aku nggak minta kamu menikahi dia, atau langsung jadi penggantiku. Aku cuma mau kamu janji, tolong jaga dia. Pastikan dia nggak terluka, nggak kekurangan, dan bisa terus hidup dengan tenang setelah aku pergi. Aku menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Saat itu, Haris meraih tanganku. Tangannya dingin dan lemah, tapi genggamannya penuh makna. Kemudian, ia menggenggam tangan Alia dan menyatukan tangan kami berdua. Tanganku kini berada di antara tangan mereka. Alia, aku tahu ini berat buatmu. Tapi kamu tahu, aku nggak akan menyerahkan kamu ke siapapun selain orang yang paling aku percaya. Dan itu cuman Rio. Alia mengangkat wajahnya perlahan. Dan, untuk pertama kalinya malam itu, mata kami bertemu. Matanya berkaca-kaca. Ia tak berkata apapun, tapi dari sorot matanya aku bisa melihat antara duka, ketakutan, dan mungkin pengakuan akan kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Aku menghela napas panjang, lalu berkata lirih, aku janji Haris, aku akan jaga Alia, aku akan pastikan dia baik-baik saja, apapun yang terjadi nanti. Setelah mendengar jawabanku, Haris memejamkan mata perlahan. Wajahnya terlihat lebih tenang. Ia tak berkata apa-apa lagi malam itu, hanya terus menggenggam tangan kami sebelum akhirnya tertidur. Aku dan Alia tetap duduk di sampingnya, dalam diam. Tak ada yang berani memecah suasana. Sampai akhirnya Alia berdiri dan berkata, Mas, kamu duduk di ruang tamu dulu, ya? Aku mau bantu Mas Haris istirahat. Aku mengangguk, lalu meninggalkan kamar dengan perasaan campur aduk. Duduk sendiri di ruang tamu, aku mencoba mencerna semuanya. Hanya semalam, hidupku berubah. Sahabatku ternyata sedang menunggu ajal, dan ia mempercayakan segalanya padaku. Tak lama kemudian, Alia datang dengan secangkir teh. Ia duduk di sampingku, lebih dekat dari sebelumnya. Tangannya gemetar saat meletakkan cangkir di meja. Terima kasih ya Mas Rio, katanya pelan. Aku menoleh. Saya yang harus terima kasih, karena sudah dikasih kepercayaan. Tapi, Mbak Alia, saya cuma ingin tahu satu hal. Apa itu, Mas? Sebenarnya, Mbak sendiri, apa yang Mbak rasakan dengan permintaan Mas Haris tadi? Alia diam cukup lama sebelum menjawab. Awalnya, aku kaget. Tapi jujur, Mas, aku pun takut. Aku takut kehilangan dia. Tapi kalau memang itu sudah kehendak Tuhan, aku juga harus belajar menerima. Dan kalau Mas Rio benar-benar mau menjaga aku seperti kata Haris, mungkin aku bisa merasa lebih tenang menjalani semuanya. Aku menatapnya, dan entah mengapa, di balik kesedihan malam itu, aku merasa ikatan di antara kami mulai terbentuk, bukan karena cinta, tapi karena amanah dan karena rasa hormat yang tumbuh dari luka yang sama. Malam itu, aku pulang dengan hati yang berat. Tapi, satu hal pasti, kehidupan kami bertiga takkan pernah sama lagi setelah malam itu. Sudah 2 minggu sejak kepergian Haris. Hari itu, tepat pukul 10 pagi, Haris menghembuskan napas terakhirnya di rumahnya sendiri, ditemani oleh Alia dan aku. Tak ada kata perpisahan darinya. Hanya ekspresi damai di wajahnya yang menjadi penanda bahwa ia telah menyelesaikan segalanya dengan tenang. Pemakaman berjalan dengan khidmat. Banyak rekan kerja lama, tetangga, bahkan teman-teman masa kuliah Haris datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun, yang paling membekas dalam ingatanku adalah pelukan Alia yang erat saat jenazah Haris dibawa ke liang lahat. Ia menangis dalam diam, bukan tangisan yang histeris, melainkan tangisan seorang istri yang benar-benar kehilangan bagian jiwanya. Sejak saat itu, aku beberapa kali datang ke rumah Alia, bukan hanya untuk memastikan kebutuhannya terpenuhi, tapi juga karena ada sesuatu dalam diriku yang tak bisa dijelaskan. Rasa tanggung jawab itu bukan hanya datang dari janji yang pernah kuucapkan di hadapan Haris, tapi juga dari hubungan yang perlahan mulai terjalin antara aku dan Alia, sesuatu yang tumbuh dari luka yang sama. Hari itu, genap 40 hari setelah Haris meninggal. Alia memintaku datang ke rumah seperti biasanya. Ia menyambutku di depan pintu dengan senyuman yang lembut, kali ini mengenakan gamis abu-abu dan kerudung panjang. Wajahnya mulai kembali cerah, meski di matanya masih ada bayang-bayang duka yang belum sepenuhnya hilang. Mas Rio, terima kasih sudah datang lagi. Aku sebenarnya ingin bicara sesuatu, katanya ketika kami duduk berdua di ruang tamu. Aku menatapnya dengan tenang. Silakan Mbak, saya di sini untuk mendengarkan. Alia menggenggam tangannya sendiri, lalu berkata, aku sering memikirkan pesan terakhir Mas Haris. Aku tahu dia mempercayai kamu,
dan aku pun merasakannya. Tapi aku juga tidak ingin kamu merasa terpaksa menjalani amanah yang dia tinggalkan. Aku terdiam sesaat, lalu tersenyum. Mbak Alia, saya memang datang ke sini karena janji, tapi saya terus kembali karena rasa. Saya juga nggak tahu kapan tepatnya, tapi setiap saya melihat Mbak, saya merasa ingin menjaga. Bukan karena Haris, tapi karena saya sendiri. Alia menunduk, air matanya mengalir pelan. Kalau begitu, aku juga ingin kamu tahu. Aku siap melangkah lagi. Meskipun hatiku belum sepenuhnya sembuh, aku tahu, tidak semua kehilangan harus diikuti dengan kehancuran. Aku menarik napas panjang. Mbak, saya tahu ini bukan perjalanan yang mudah, tapi kalau Mbak izinkan, saya ingin menemani setiap langkah itu. Tak ada jawaban langsung, hanya tatapan Alia yang penuh makna. Namun, dalam diam kami, ada kelegaan. Ada semacam persetujuan tanpa kata. Beberapa bulan kemudian, aku resmi melamar Alia. Kami tidak membuat pesta besar, hanya akad sederhana di rumahnya, disaksikan keluarga dan sahabat dekat. Tidak ada gaun mewah, tidak ada dekorasi glamor. Tapi hari itu, aku merasa seperti laki-laki paling beruntung di dunia. Karena aku menikahi perempuan yang tidak hanya baik hati, tapi juga pernah mencintai sahabat terbaikku dengan sepenuh jiwa. Setelah menikah, aku dan Alia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah yang dulu menjadi saksi kehidupan mereka berdua. Di sana, kami membangun hidup baru, perlahan-lahan menata ulang setiap ruang, bukan untuk melupakan Haris, tapi untuk memberi ruang bagi kenangan yang lebih luas. Kenangan yang tidak hanya milik masa lalu, tapi juga harapan masa depan. Setiap malam, ketika kami duduk di teras rumah, memandang langit yang sama, aku sering mengingat Haris. Dalam hati aku berkata, kawan, aku tidak akan pernah menggantikanmu, tapi aku akan menjaga segala yang kau titipkan dengan sepenuh hati. Kini hidup kami berjalan dalam ritme yang baru. Alia mulai membuka usaha kecil dari rumah, sementara aku tetap bekerja di kantor. Hubungan kami bukan sekadar hubungan suami istri, tapi juga persahabatan, kepercayaan, dan rasa saling menghormati. Kami menyayangi satu sama lain bukan karena kehilangan, tapi karena saling menemukan. Dan setiap kali seseorang bertanya bagaimana kami bisa bersama, aku hanya menjawab, karena ada janji yang harus dijaga. Dan dari janji itu, tumbuh cinta yang tak pernah kami sangka akan datang.